Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 57. Sesuai dengan janjinya, Rafael membawa anak-anak ke makam Aska. Sebagai ayah sambung yang baik, ia jelas tidak boleh egois. Lagi pula, kisah Safa dan Aska hanya ada di masa lalu, meski bukti kisah mereka ada sampai saat ini. Safa sebenarnya merasa tidak enak pada Rafael, padahal Ivy bisa saja pergi bersama dengan orang tua Aska. Tapi sudah terlanjur, tiket pun sudah dipesan. Terkadang memang Rafael kekanak-kanakan, tapi ia juga bisa berpikir dewasa. Sulit memang jika memulai lembaran baru saat masih terpaut pada masa lalu. Jika tidak ingin terbebani dengan masa lalu, maka berdamai, karena masa lalu dalam kisah mereka tidak akan terulang di masa depan. Kalian lama di sana? Tanya Bu Yuni. Enggak Bu, sebentar aja. Apalagi Mas Rafael kan harus urus soal pembukaan kafe juga, jawab Safa. Padahal kamu lagi hamil muda kayak gini. Ibu khawatir kalau kamu pergi jauh-jauh. Insya Allah aku baik-baik aja Bu. Kehamilan Safa sudah lewat 14 minggu, jadi aman untuk pergi jauh menggunakan pesawat. Salah satu alasan mereka tidak lama di sana juga karena kehamilan Safa dan kekhawatiran orang tua yang sebenarnya tidak terlalu mendukung saat Safa mengatakan akan berangkat ke Amerika. Mereka ke sana tidak untuk liburan, benar-benar hanya untuk mengunjungi makam Aska. Sepertinya Rafael akan memasuki daftar kunjungan ini dalam setiap tahunnya. Ia juga mau anak-anak sampai melupakan ayah mereka. Sampai di sana mereka istirahat sejenak sebelum menuju ke makam Aska. Anak-anak juga terlihat sudah tidak sabar. Pak, beli bunga dulu ya, pinta Ale. Ya, nanti kita berhenti sebentar beli bunga. Terakhir datang Safa hanya bersama dengan anak-anak. Namun sekarang ada orang lain yang ikut serta. Orang lain yang statusnya sudah menjadi suami Safa. Safa berdiri tidak jauh dari anak-anak yang sedang menaburkan bunga. Mas, anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang pintar. Aku berjanji akan menjaga mereka dengan baik. Aku datang bareng Rafael ke sini. Dia suami aku. Kamu tenang aja. Rafael nggak cuma nyayangin aku, tapi anak-anak juga. Aku percaya Rafael akan menjadi partner yang baik untuk membesarkan anak-anak kita. Keberadaan dia nggak akan menggeser posisi kamu di hati anak-anak. Kamu tetap papi mereka. Kamu tahu itu, Mas. Rafael sayang banget sama anak-anak. Dia selalu bilang kalau anak-anak kita itu anak dia juga. Safa membatin. Ia mengusap ujung matanya yang basah, hanya terbawa suasana yang diciptakannya sendiri. Rangkulan tangan Rafael di pundaknya membuat wanita itu menoleh. Maaf, anak-anak aja nggak nangis loh. Masa maminya cengeng sih? Goda Rafael. Cuaca yang tidak bersahabat membuat mereka harus segera pulang sebelum hujan mengguyur. Kantor cabang milik Pak Jaka sudah resmi dibuka. Ada beberapa karyawan yang dipindahkan dari kantor pusat, dan juga banyak yang baru bergabung termasuk Rafael yang di sana statusnya masih jadi karyawan biasa.
Hari ini Rafael sudah mulai bekerja. Kafe miliknya pun mulai beroperasi dengan ditangani oleh Dito. Untung aja kantornya deket. Jadi kalau makan siang aku pulang, ujar Rafael. Kalau capek jangan, nanti kalau kena macet di jalan yang ada telat masuk lagi, ujar Safa sambil mengancingkan kemeja sang suami. Aku kan pakai motor kesananya sayang, jadi nggak bakalan telat. Rafael mencuri kecupan di kening istrinya. Jangan ngebut. Iya sayangku, pakai dasinya sendiri. Aku lihat dulu Bian. Nggak bisa pakai dasi, nengek Rafael. Dasar bayi besar. Iya, bentar. Safa keluar dari kamar untuk melihat Bian. Anak itu tadi marah karena ingin ikut Rafael. Mungkin anak itu mengira ayahnya akan pergi jalan-jalan. Mbak Eni, lihat Bian nggak? Tanya Safa. Ada di kamarnya kakak Al, Bu. Ngapain di sana? Liatin kakak Al yang mau siap-siap sekolah. Safa mengangguk. Tolong jagain dulu ya Mbak. Iya Bu. Safa kembali ke kamarnya untuk memasangkan dasi untuk si bayi besar. Nggak jadi pakai dasi. Aku kan karyawan biasa. Kalau terlalu keren nanti dikira CEO lagi. Celetuknya. Safa hanya menggelengkan kepalanya. Ya udah, ayo sarapan. Kamu harus berangkat duluan. Jangan sampai nanti Bian lihat terus nangis lagi. Emang sekarang dia di mana? Di kamar Al. Untuk hari pertama kerja, Rafael belum bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah. Tapi lain kali pasti akan dilakukannya. Seperti karyawan yang lainnya. Ia sama sekali tidak diistimewakan. Tidak ada yang tahu jika pemilik perusahaan itu adalah ayahnya Rafael. Saat pesta pernikahan Rafael yang berlangsung tertutup itu, tidak ada media manapun yang bisa mengekspos keluarga Rafael maupun keluarga Safa dan juga anak-anak. Rafael sangat menjaga privasi untuk kenyamanan semua orang. Meski sudah pensiun di dunia modeling, namun Rafael tetap saja pasti banyak dikenal karena wajahnya berseliweran di televisi, bahkan masih ada di billboard. Datang dengan motor besarnya membuat Rafael menjadi pusat perhatian, apalagi para kaum hawa. Loh, itu bukannya Rafael yang model itu ya? Tapi masa iya mantan model kerja di kantoran sih? Bisa jadi dia CEO di sini. Jadinya keren kayak di novel-novel CEO ganteng. Bukannya yang udah tua terus botak. Samperin aja kali ya, biar pastiin itu Rafael apa bukan. Bisik-bisik para wanita terdengar jelas. Bahkan Rafael yang sedang bercermin di mobil orang pun bisa mendengar, tapi tidak dipedulikan olehnya. Ia melangkah masuk sambil bersil riang. Dimanapun Rafael berada, sudah pasti akan jadi pusat perhatian. Bisa ditebak akan ada banyak wanita yang mendekati dan mencari perhatian Rafael. Asli, itu Rafael. Ya ampun, lihat langsung lebih ganteng daripada di foto. Semoga aja dia satu divisi sama gue. Rafael ditempatkan di divisi pemasaran, bukan keinginan atau permintaannya pada sang ayah, tapi memang ia diberikan tempat itu. Namun Rafael tidak masalah. Dimanapun ditempatkan, ia akan diterima. Meski tidak berpengalaman, namun ia akan terus belajar. Karena langsung berada di atas pun tidak akan menjamin jika ia bisa langsung mengurus segalanya. Semuanya juga diawali dari bawah. Mungkin butuh waktu untuknya bisa menempati posisi seperti ayahnya. Namun Rafael tidak mengharapkan posisi itu di perusahaan ayahnya, melainkan ia ingin membangun perusahaannya sendiri. Perusahaan Pak Jaka pun tidak akan bisa diberikan seluruhnya pada Rafael, karena ada Shirley dan juga Bella yang memiliki hak. Pak Jaka pun tahu itu. Namun ia akan membuat Bella belajar dengan baik sebelum ikut terjun ke dunia bisnis. Ada yang namanya Rafael Pradipta. Baru saja duduk di kursinya, Rafael langsung dipanggil. Saya Pak,
Rafael berdiri. Kamu dipanggil ke ruangan manajer. Baru aja masuk udah dipanggil aja. Pasti kerjaan ayah, batin Rafael. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih masih tetap mengikuti. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.